ada keinginan, ada minat, ya harus percaya diri. Jangan di titiknya aja pusing buatnya gitu. Tapi kalau udah tahu rumusnya, kalau misalnya kita udah tahu triknya, oh ini ya saya yakin 7 hari teman-teman udah pintar atau bisa baca tulis braille ya. Harus memotivasi diri sebelum dimotivasi orang lain. Jadi itu tipsnya ya. Kok bisa ya emang baca tulis 1 minggu bisa. Gitu. Ya, selanjutnya ini ada layanan rumah singgah. Di Sentral Wiataguna juga melayani layanan rumah singgah bagi misalnya PM yang jauh, sedangkan Rumah Sakit Hasan Sadikin tinggal belok lurus udah nyampe gitu. Jadi di kita ada yang nyangkit apa gitu, umur kayak gitu, biasanya rujukan-rujukan dari seluruh Indonesia itu salah satunya ke Bandung, dan Sentral Wiataguna menjadi layanan rumah singgah sementara yang bisa mungkin nanti bapak-bapak ibu misalnya punya PM atau klien lah yang membutuhkan misalnya di Bandung, saran bisa Sentral Wiataguna dihubungi untuk membantu keluarga yang mungkin ini tanggal segini harus check up lagi misalnya kan, daripada pulang ke rumah bisa dirujuk ke kami untuk dibantu mengenai rumah singgah sementara ya, baik untuk kliennya ataupun keluarganya. Kemudian respon kasus. Di respon kasus ini kita sama Bu Menteri juga setiap respon kasus yang dilaporkan itu harus ditindaklanjuti. Jadi kita melayani respon kasus baik kasus pelecehan seksual, kasus anak, lansia, disabilitas itu bisa dilaporkan, dan kita akan langsung terjun ke masyarakat ke hasil laporan itu untuk menangani kasus dan diberikan bantuan atensi. Jadi nanti jangan ragu juga kalau di wilayah Bapak ya sama Ibu yang tadi kalau di absen sama Pak Aloma itu ternyata tersebar di seluruh Indonesia ya. Siapa tahu kalau misalnya respon kasus itu bisa ada Dumasnya juga yang bisa dilaporkan di Kementerian Sosial, dan kita memiliki 31 balai atau sentra yang bisa melayani Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Jadi kita ada wilkernya masing-masing di Kementerian Sosial, sehingga nanti ketika dilaporkan kita akan berkoordinasi ke sentra yang ada di Kemensos. Layanan pemberdayaan penerima PM juga di sini, yaitu selain berkebun, barista, ada laundry juga. Laundrynya udah terkenal di Bandung, termurah di Bandung, dan kita omsetnya udah alhamdulillah termasuk bagus dalam penghasilan. Itu dikelola oleh para disabilitas yang visi kayak gitu. Mereka mengembangkan laundry, dan ternyata kan sekarang semakin masyarakat semakin sibuk, semakin beria ya alias malas untuk mencuci, sehingga laundry juga menjadi salah satu vokasional yang diberikan, dan mereka setelah di Wiataguna membuka usaha laundry. Nah, ini juga dijadikan motivasi bagi PM klien teman-teman di sini. Jadi selain barista, laundry, pijat, itu semakin banyak peluang yang bisa dikembangkan oleh penyandang disabilitas netra. Kemudian di sini ada literasi braille, alat tulis braille ya. Nanti besok mulai dikenalkan nih, ada riglet yang dipakai untuk kita nanti berlatih cara menulis braille. Nanti ada titiknya itu hanya 6, tapi 6 itu nanti ada rumusnya, sehingga Bapak Ibu yang tadinya pusing itu kalau udah menguasai itu, oh gampang ternyata gitu ya. Jadi kalau gosip-gosip yang beredar nih di sini, menurut mereka nggak pede nih bisa baca tulis braille. Nah, tadi saya bilang rumusnya percaya diri, yakin kita bisa kalau emang fokus gitu ya. Nah, ini juga ada mesin tik braille ya. Ini juga ada yang manual. Terus di sini ada papan panule. Itu nanti besok kita mengenalnya di pelatihan baca tulis braille. Nah, ini pencetakan buku braille dan pembuatan audiobook. Ini salah satu contoh Al-Quran dan Alkitab yang telah dicetak oleh Sentral Wiataguna. Nih, kalau misalnya braille itu kan
lebih ukurannya lebih besar ya. Jadi satu Al-Quran itu 30 juz itu berarti 30 buku, sedangkan Alkitab itu jadi 118 bab ya kalau nggak salah kemarin itu. Nah di sini ada contoh cetakan buku Braille sama Alkitab yang sudah dicetak. Terus ya ini cetakan kitab suci Al-Quran Injil. Di sini juga ada gambar audiobook, jadi kayak penyiar ya, membacakan buku oleh reader itu pembaca buku yang nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas netra dalam mengakses layanan audiobook. Nah, mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan ataupun saran atau apa, nanti kita bisa diskusi bersama ya Bapak Ibu. Jangan sungkan, nanti ada juga narasumber hebat di Wiataguna yang mungkin akan bisa membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas. Saya harap mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini, selain menambah tentu wawasan ya, juga keterampilan yang kita miliki untuk membantu khususnya para penyandang disabilitas sensorik netra. Terima kasih. Selamat sore. Mestinya nanti blog itu dibagi supaya apa yang dijelaskan itu ada yang catat-catat, karena ini pertaruhan memori. Kalau dibagi dulu ya. Saya kira semua yang diajarkan hanya sedikit impor. Rekam mana tidak rekam sekarang udah nggak ada lagi teknologi memang audio awal terkait dengan literasi Braille. Karena selama kurang lebih 1 minggu di sini, saudara-saudara sekalian akan bergelut dengan literasi Braille. Beliau ada tim yang akan membantu kita di sini. Besok akan bergabung ke kita 3 orang penyandang disabilitas sensorik netra. Baik, saudara sekalian, sebut saja dengan istilah sesi berikut adalah saya. Panitia memberi judul itu adalah bimbingan teknis fasilitator pendamping penyandang disabilitas netra mahir. Kalau istilah mahir ini kita sudah terbiasa dengan di lingkungan kebangsaan. Mahir 1, mahir 2. Nah, tadi ada satu diksi yang disampaikan adalah soal meraba. Kita sebenarnya harus mahir meraba. Ya. Rupanya meraba itu juga sebuah bidang ilmu. Yang kelima, Pak, baru Pak, semangat Pak. semangat tuh. Ilmu meraba. Bisa diancam pidana. Pertama-tama kita mau mengatakan ini. Mengapa penyuluh ini menjadi begitu penting mendapat perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Agama, lebih khusus lagi Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat Katolik. Teman-teman yang betul
4D tentu adalah pegawai negeri sipil yang sudah cukup berumur di kementerian. Ada berapa juta sudah? Yang pakai siapa? Sudah berapa tahun? Ya, 20 tahun lebih. Dugaan saya baru tahun 2024 mendengar atau bahkan nanti akan mengalami layanan kepada mereka. Ya. Betul ya? Betul. Dia 20 tahun, saya yang 30 tahun baru. Mengapa? Tadi Bu Irma sudah sampaikan bahwa ada undang-undang yang bicara tentang itu, bahwa penyandang disabilitas sensorik literasi juga adalah masyarakat Indonesia yang membutuhkan layanan sama seperti kita yang disebut awas atau waras. Sama-sama waras ya, kita tidak awas. Nah, kembali lagi mengapa penyuluh menjadi begitu penting? Secara umum kita bisa jawab bahwa karena penyuluh itu merupakan, kalau di Serdari itu prajurit, adalah orang-orang yang di garis depan. Ya, ujung tombak, tapi tombak itu bisa tombak yang runcing, bisa tombak yang tidak runcing. Tidak runcing dalam pengertian dalam melaksanakan tugasnya itu mengalami banyak kendala. Itu yang dimaksud bukan yang lainnya. Nah, semenjak 4 Desember 2023 Pak Suparman ini dilantik jadi dirjen. Berarti 4 Januari, 4 Februari, 4 Maret, 4 Juli, 4 bulan. 4 bulan. Beliau mencanangkan menjabarkan program Kementerian Agama itu dengan mencoba mengangkat ke permukaan pendekatan dari pinggir. Ya, pendekatan dari pinggir yaitu terutama 3T dan masyarakat pinggir yang ketiga yaitu teman-teman yang penyandang disabilitas sensorik netra, nanti juga sensorik rungu bicara dan seterusnya. Jadi ada satu program yang beliau canangkan itu adalah perhatian kepada 3T dan masyarakat yang dahulu namanya berkebutuhan khusus. Nah, sementara itu pegawai Dinas Katolik yang diharapkan dapat membantu, menyentuh, melayani mereka itu adalah penyuluh. Penyuluh pegawai negeri sipil. Ya. Kita tidak tahu nanti mungkin ada penyuluh P3K dan PNS. Tapi pada tahap pertama adalah penyuluh agama Katolik pegawai negeri sipil yang ada di 37 keuskupan. Jadi saudara-saudara adalah utusan dari keuskupan melalui provinsi atau utusan provinsi melalui keuskupan. Artinya saudara-saudara ini nama-namanya itu sudah konfirmasi dengan gereja. Jadi pejabat Dinas Katolik, pembimbing bidang atau kepala bidang tidak main sendiri, tapi sudah konsultasi kepada gereja. Ada yang langsung dengan uskup, ada yang melalui Vikjen atau pengurus atau struktur tertentu. Dan kemarin Vikjen sudah sampaikan kepada uskup Kupang, Kota Pisang, uskup Agung Kupang.
Itu artinya apa? Saudara sangat sensitif, ya, baik di sebut saja di mata pemerintah, Kementerian Agama maupun di gereja. Nah, tadi disebut bahwa sedemikian rupa materi yang akan digeluti selama 1 minggu di sini. Mengapa dipilih di Wisma ini dan bukan di hotel? Mungkin kalau hotel bintang 4, bintang 5 mungkin sedikit lebih wah ya dibanding di sini. Tetapi hotel bintang 4, bintang 5 itu tidak menyelesaikan beberapa hal yang spesifik. Apa hal spesifik itu adalah mobilitas kita. Kalau di hotel dengan ruang pertemuan, bisa jadi mobilitas susah dijangkau. Karena ada mobilitas yang susah dijangkau. Tapi kalau di sini longgar, kita bisa keliling semua ruangan ini dimungkinkan. Kalau di hotel tidak bisa, masuk kamar orang dipukul itu. Atau pura-pura mau melatih mental, melatih kalau di sini tidak. Saya dengan Pak Dirjen sudah meresmikan tempat ini. Jadi itu yang membuat kita menjadi nyaman di sini. Di ruang sebelah itu ruang sidang gawi. Nah, kalau nanti mau minta petunjuk Roh Kudus, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, melihat profil saudara-saudara ini menggelitik saya. Mengapa? Kalau mengikuti alam pikir James Fowler, saudara-saudara ini sudah pada tingkat apa istilah dalam bahasa dulu itu, orang-orang arif bijaksana. Levelnya itu kalau di Islam itu ada istilah ma'rifat kan? Sudah level sufi. Kenapa saya bilang begitu? Karena Bapak Ibu sehari-hari tugasnya menerjemahkan, menerjemahkan, dan bisa jadi bawa aliran sendiri. Apalagi di daerah 3D, siapa yang tahu? Kalau pastor kan? Kalau di kota masih 2 kali kan? Karena gampang dimonitor. Kalau di daerah 3D siapa? Oh, dia sendiri yang menjadi Tuhan lagi di sini. Mantap. Nah, itu saya bisa baca-baca sedikit-sedikit dari laporan mahasiswa. Oh, membawa ajaran sendiri. Sudah tidak apa-apa. Hanya hati-hati kita mau musuh bahaya. Ya, itu kalau kita mengikuti James Fowler. Kalau kita mengikuti Kubler-Ross, ada 5 tahap yang mungkin nanti saudara akan mengalami, atau dari Oberts. Ya, Oberts mengatakan 4 tahap penyesuaian diri. Pertama itu honeymoon, enak saja. Kemudian cultural shock, mulai mengalami kesulitan. Di sini. Ya. Kemudian nanti yang lain baru acceptance. Begitu juga Kubler-Ross. Mulai menyangkal, marah, depresi, tawar-menawar baru menerima dengan tenang. Di selama 1 minggu ini saudara akan ada di dalam rentang. Tadi Firman mengatakan siapa orang Belanda atau Irlandia, 15 menit sudah bisa baca. Nah, Indonesia tidak mudah. Ya, timnas U27 juga. Permainan melawan Uzbekistan dengan Irak, kelihatan sekali kita itu seperti permainan pegang atau bebek. Kemarin satu semua itu di sini, begitu lepas bola bingung semua.
bagus kan? Nah, mengapa saya mau menyinggung ini? Karena pertama begini, dari sisi usia kita mempunyai 24% potensi cepat usia 30 sampai 35 tahun. 24% dari usia kita. Itu potensi positif. Tapi 24% juga potensi negatif. Usia 51 sampai 55. Itu sesuai mendekati kubur. Kita punya 21% usia 46-50 dan 10% usia di bawah itu. Usia yang paling muda itu 0,05%, kecil sekali. 2 orang. Mudah-mudahan ini satu laki-laki, satu perempuan. Mudah-mudahan. Karena nanti saya minta 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan, akan menjadi role model pada tanggal 16 Mei di depan para uskup dan seluruh tokoh masyarakat Katolik seluruh Indonesia. Ya, maka pertemuan selama 1 minggu ini memang diharapkan untuk penambahan kemampuan saudara-saudara. Tadi Firman sudah sampai. Secara kateketis, mereka lah yang tahu nanti triknya itu bagaimana, tahapan prosedur. Yang pertama dulu teman-teman harus kenal betul huruf Braille itu seperti apa. Tadi disebut ada 6 huruf, tapi 6.000. Ketika titik-titik itu saling diperkawinkan, itu bisa menghasilkan permintaan dalam sistem saraf otak. Karena nanti jadi bingung sendiri setelah sebetulnya kemarin target kita 2. Selain bisa bahasa Braille adalah bahasa isyarat. Bayangkan nanti saudara-saudara 37 pulang kampung tidak bisa bahasa Indonesia lagi. Semua bahasa isyarat. Begitu ketemu suami istri di rumah, udah langsung dijawab. Silakan itu namanya. Itu yang pertama. Menghafal. Ada yang mengatakan menurut itu baru hafal. Terserah. Kalau saya hafal dulu titik itu dengan baik. Lalu nanti praktek. Mengapa? Setelah 6 hari di sini, saudara sudah harus bisa membaca Braille. Titik. Harus bisa baca. Tidak ada istilah tidak bisa. Harus bisa. Maka kemarin sudah waktu mereka yang usia 50 tahun tadi sudah rawat sebetulnya. Tapi sudahlah. Ini itu tuntunan Roh Kudus. Nah, para narasumber akan mencurahkan seluruh tenaga yang dimiliki supaya saudara bisa. Menurut program Dirjen tahun depan akan kembali lagi untuk bahasa isyarat. Orang-orang ini juga. Jadi, jaga betul kesehatan, jangan mati duluan. Rugi. Jadi harus berbisi 6 bulan. Setelah kuasai bahasa Braille, akan nanti saudara kembali melatih orang yang disabilitas sensori netral untuk membaca Braille dalam hal ini tersuci. Itulah pewartaan saudara yang selama ini hanya mewartakan seorang yang bisa melihat, yang tidak bisa melihat dianggap seperti terabai. Belum lagi yang lain tadi.
diharapkan bahwa di kelompok binaan saudara ada yang berkebutuhan khusus. Mungkin 1 orang, mungkin 2 orang, mungkin belum terdeteksi orangnya. Maka itu nanti tugas saudara adalah mencari sebagai seorang gembala. Seperti disebut dalam Amr, di Yohanes bab berapa itu gembala. Nah itu para penyuluh tahu semua di 2 kepala. Yang kadang-kadang juga lupa. Gitu. Nah, itu saudara momen yang ingin kita capai selama 6 hari di sini. Maka seperti tadi Ibu Irma sudah sampaikan, teman-teman jangan malu bertanya, karena nanti bola panas ada di tangan saudara. Kalau peserta ini di Bandung, di Lembang situ atau di Bekasi, masih bisa lari ke sentra. Kemarin di puncak, ajaran begini maksudnya. Kalau di ujung belum sana di Papua, mau balik ke sini itu tunggu belum lagi situasi kondisi di sana. Serda 2 yang punya senjata bisa mati, apalagi kita. Nah ada itu nanti kita suci tak berubah ditembak di nah selalu waspada kawan-kawan. Nah saudara sekalian, di samping itu jangan lupa juga tugas-tugas penyuluhan lainnya, program kerja untuk penyuluhan. Beberapa waktu lalu Menteri Agama menerbitkan surat edaran. Nomor berapa itu? Yuk, nomor berapa? Nomor? Ayo. 24. Di sini ada 4 poin itu kan? Nah, apa isinya di 4 itu? 1. Edukasi terkait dengan studi. Bukan tidak mungkin di tempat saudara bekerja ada yang mengalami stunting. Saudara sudah juga di dalam. Tentu tidak sendirian, bersama dengan instansi terkait lainnya. Karena ada banyak hal kita tidak mengerti. Misalnya, untuk mengantisipasi kestuntingannya, salah satunya itu adalah pemeriksaan kesehatan. Kalau perempuan yang diperiksa yang mana? Ya, meriksa lingkar lengan kiri. Mengapa? Ada apa hubungannya? Dan kalau laki-laki apa yang diperiksa? Kemudian terkait dengan kemiskinan. Ketiga, terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Dan yang keempat terkait dengan lingkungan hidup. Jadi 14 tambahan penyuluh dari menteri. Saudara mulai mencermatinya itu untuk menyusunnya kembali dalam program kerja saudara. Baik melalui kelompok kerja penyuluh. Di sini ada kelompok kerja penyuluh toh? Ada ya? Itu dimonitor oleh menteri. Bagaimana caranya monitor itu urusan beliau. Bisa melalui staf khusus, bisa melalui kanwil, bisa melalui rekan menang, terserah beliau. Tapi saudara tetap lakukan. Ya. Di 4 poin berdasarkan surat edaran Menteri Agama. Yang terakhir adalah mengenai tantangan ke depan terkait dengan tugas-tugas penyuluh. Contoh seperti pengenalan akan huruf atau literasi Braille. Siapa yang nyangka saudara akan bertemu dengan kan? Tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini, semua kemungkinan itu akan terjadi. Dan khusus di 3T berdasarkan Undang-Undang APBD Perpres 63 tahun 2020. Ada 62 daerah 3T.
Walimo itu. Ternyata nias itu 3T. Nah, itu dia. Bahkan NTT, Papua dan lain sebagainya. Termasuk Maluku Utara, kan? Dengan 3T. Direktur Jenderal itu akan memberikan sarana untuk memperkuat penugasan teman-teman di daerah 3T. Seperti apa nanti pada saat pembukaan beliau akan disampaikan. Saya mau mengatakan bahwa penyuluh PNS ini, halo. Penyuluh daerah 3T itu betul-betul memang e-sport. Maka kita mesti diharapkan tidak bertepuk sebelah tangan. Ya, tidak bertepuk sebelah tangan. Bahwa situasi dan kondisi setempat itu tidak mudah, iya. Tetapi teman-teman tidak boleh kalah, tidak boleh patah semangat. Ya. Di dalam 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama ada yang disebut dengan inovasi, inovasi kreasi. Tidak perlu kreasi inovasi besar-besar, dan kecil-kecil. Sudah bagus. Contoh kasus misalnya seperti kemarin, teman-teman mungkin sudah tahu peristiwa Tangerang Selatan ya. Sudah tahu ya? Itu kalau ada para penyuluh itu bisa sekejap itu untuk melakukan koordinasi, meredam situasi supaya tidak terjadi eskalasi. Apa yang viral itu dengan apa yang terjadi itu menimbulkan banyak tafsiran. Dan kemarin tanggal 8 terjadi lagi di Gresik, kan? Nah, teman-teman penyuluh, Menteri selalu tekankan itu. Jadi jangan kaget kalau seolah-olah merasa ada kejadian di masyarakat saudara yang disalahkan. Bisa saja. Dan itu sah-sah saja. Mengapa? Karena saudara dianggap sebagai prajurit kerukunan. Melalui bimbingan yang saudara berikan itu, masyarakat tercerahkan. Tambah lagi dengan Perpres 58 2000 berapa itu? 2023 tentang apa itu? Para penyuluh harus hafal itu. Tentang apa? Perpres 58 2023 tentang itu tuh siapa itu yang dari Pontianak itu? Pasti hafal itu. Siapa? Ayo, Perpres 58 2023 tentang penguatan Moderasi beragam. Nah, jadi mungkin saudara di satu sisi menolak, resisten, tapi mungkin juga tidak. Penguatan moderasi beragama itu seolah-olah ada di pundak saudara. Itu semua bisa saja ditimpakan ke saudara. Anda terimalah itu sebagai saling hidup. Dan dilakukan sesuai dengan kemampuan situasi dan kondisi. Nah, maka teman-teman juga diharapkan betul supaya menjadi bagian dari kumpulan-kumpulan pendingin di wilayah saudara. Nah, kumpulan bagian dari FKUB setempat, dari apa lagi Karang Taruna, apalagi di polisi itu ada istilahnya itu. Babin Kantipmas. Babin Ya, Kantipmas. ada satu nama kumpulannya juga itu istilah, tapi Kompolnas. istilah masyarakat itu. Ya, saudara bisa di situ. Jadi menjadi apa namanya itu, mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi. Apalagi nanti Oktober itu ada Pilkada. Potensi membuat mengadu itu terbuka sekali. Maka para penyuluh, tapi jangan juga tampil saya kan penyuluh, jangan perlu. Ya.
Dengan literasi Braille ini juga bermaksud untuk itu, ya, supaya saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas sensor tunanetra itu juga dicerahkan, dan siapa tahu mereka juga mengungkapkan rasa menciptakan kerukunan lebih baik lagi itu muncul di permukaan setelah mengetahui bagaimana membaca kitab suci. Setidaknya kan ingat dong, tidak hanya milik mereka yang awas. Jadi teman-teman sekalian, seperti tadi saya katakan, jangan berkecil hati kalau semua hal seolah-olah ditimpakan ke saudara sebagai tanggung jawab saudara. Tentu sesuai dengan situasi dan kondisi, saudara akan menjabarkannya di dalam program kerja. Yang terakhir, beberapa waktu lalu saya katakan bahwa ke depan kita akan mencoba mengintegrasikan SIP2K sebelum penyuluh PNS ini menerima gaji dan tunjangan. Laporannya itu diintegrasikan di SIP2K. Dan SIP2K itu tidak merugikan saudara, tapi semakin memperkuat eksistensi saudara. Nah, bagaimana nanti tindak lanjutnya? Ada patung dengan kemarin di sini para subjek pemiluan, ya, itu info-info besar. Tapi selama 1 minggu ini fokus dulu ke Braille 6 titik. Berapa titik yang timbul? Kelihatannya Bu Irma dari wajah-wajahnya sudah tidak sabar merapel. Nah, ketidaksabaran itu simbol dari ingin cepat tahu, menjadi pewarta, menjadi ustaz nanti di daerahnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya berikan kepada Terima kasih.